Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Umroh, yang beranggotakan Wahyu Briliana Tantri, Anurliza Mahditiara. Definisi umroh. Umroh adalah ibadah umat Islam yang dilakukan di Mekah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram. Ibadah umroh hampir mirip dengan ibadah haji, hanya saja dalam kegiatan umroh tidak melakukan wukuf, mabit, dan melontar jumroh sebagaimana yang dilakukan dalam haji. Secara bahasa, umroh artinya berkunjung ke suatu tempat. Sedangkan secara istilah fikih, umroh artinya melakukan serangkaian ibadah. Tawaf, mengintari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, sa'i berlari-lari kecil di antara 2 bukit Safa dan Marwah, lalu diakhiri dengan tahallul, memotong sebagian rambut kepala. Semua rangkaian tersebut dilakukan setelah ihram atau niat untuk umroh dari batas-batas miqat yang telah ditentukan. Hukum dan keutamaan umroh. 1. Hukum umroh wajib atau fardu. Ulama yang mewajibkan hukum umroh adalah Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Adapun dalil-dalil yang dijadikan dasarnya adalah yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Surat Al-Baqarah ayat 169. Bersandar kepada dalil tersebut, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa kedudukan umroh itu bersifat wajib dan minimal dilakukan seumur hidup sekali bagi yang mampu. Rujukan fardunya tersebut terdapat di surat Al-Baqarah yang disebutkan di atas yang menegaskan tentang semampukanlah. Itulah yang menjelaskan dapat bahwa umroh mempunyai hukum fardu ain. Yang kedua, hukum umroh sunnah. Imam Maliki dan Imam Hanafi berpendapat bahwa ibadah umroh hukumnya sunnah, karena yang bermaksud amar dalam ayat Al-Baqarah ayat 196 tersebut adalah untuk sunnah mu'akkad atau sunnah yang dipentingkan. Keutamaan umroh. Ibadah umroh merupakan sebuah alternatif bagi mereka yang belum diberikan kesempatan untuk berhaji ke Tanah Suci. Terlebih lagi, bagi masyarakat Indonesia, sistem kuota membuat antrian untuk menunaikan ibadah haji cukup lama. Keutamaan umroh. Ibadah. 1. Ibadah umroh yang satu kepada umroh. Berikutnya adalah kafaroh atau penghapus dosa. Yang kedua, umroh adalah jihad untuk para wanita dan orang yang lemah. 3. Jamaah umroh adalah tamu-tamu Allah yang doanya dikabulkan. Yang keempat, wafat saat menjalankan ibadah umroh, pahalanya dicatat sampai hari kiamat. Yang kelima, ibadah umroh bisa menghilangkan kekafiran. Yang keenam, menghapus dosa antar 2 umroh. Rukun dan syarat umroh. Rukun umroh, ihram serta berniat memulai mengerjakan umroh. At-tawaf, berkeliling. Syarat tawaf adalah tertutup aurat, suci dari hadis dan najis. Ka'bah hendaknya di sebelah kiri orang yang tawaf. Hendaknya tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Hendaknya tawaf dikerjakan sebanyak 7 kali. Tawaf hendaknya di dalam masjid karena Rasulullah SAW melakukan tawaf dalam masjid. Sa'i ialah berlari-lari kecil di antara 2 bukit Safa dan Marwah. Syarat sa'i dimulai dari bukit Safa dan disudahi di bukit Marwah. Dilakukan 7 kali dilakukan sesudah tawaf. Bercukur atau bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Tertib, melaksanakan rukun-rukun yang 4 di atas dengan tertib. Syarat umroh. Beragama Islam. Ibadah umroh adalah salah satu ibadah dalam agama Islam, jadi bagi orang non-muslim tidak disyariatkan. Baligh atau dewasa telah mencapai usia baligh adalah salah satu rukun umroh. Oleh karena itu, anak kecil yang belum baligh tidak
mensyariatkan melaksanakan umroh. Barangkali sehat atau waras atau tidak gila. Umroh disyariatkan bagi muslim yang berakal sehat, tidak diperintahkan umroh bagi orang gila dan tidak sah umroh yang dilakukan oleh orang gila. Merdeka bukan budak. Bukan dari salah seorang dari hamba sahaya budak karena ibadah umroh ini memerlukan waktu yang panjang yang dikhawatirkan kepentingan tuannya akan terbengkalai. Isti'ah artinya mampu secara fisik, biaya, ilmu, dan mencukupi nafkah keluarga yang ditinggalkan. Waktu umrah dan ketentuan umrah berkali-kali. Waktu umrah dapat dilaksanakan sewaktu-waktu, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan hanya di Mekah. Sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Zulhijjah hingga 12 Zulhijjah serta dilaksanakan sampai keluar kota Mekah. Ketentuan umrah berkali-kali, tidak ada dalil yang menjadi dasar kita boleh berumrah berkali-kali dan satu safar. Jika Rasulullah mencontohkan hal ini, seharusnya para sahabat Nabilah yang pertama kali melaksanakan sunnahnya. Namun nyatanya tidak ada dalil yang membenarkan hal itu. Semasa hidupnya Rasulullah hanya umrah selama 4 kali saja. Pertama saat tahun 6 Hijriah Rasulullah berikhram dan berniat umrah, meskipun pada akhirnya tidak ada umrah karena digagalkan oleh kaum musyrikin. Hal ini terjadi dihitung sebagai umrah beliau karena barang siapa berniat kebaikan namun belum sempat melaksanakan, maka ia mendapat pahala penuh seperti ia telah melaksanakan. Kedua adalah umrah tahun berikutnya. Rasulullah melakukan umrah untuk mengganti umrah yang gagal di tahun ke-6 Hijriah. Rasulullah pada masa itu juga tidak umrah berkali-kali dalam satu kali perjalanan safarnya. Ketiga adalah umrah setelah pengepungan di kota Taif. Rasulullah melakukan umrah juga sekali. Keempat, saat haji wada Rasulullah melakukan umrah beriringan dengan haji tamatu. Setelah haji Rasulullah tidak melakukan umrah lagi. Kala itu Aisyah menunaikan umrah haji setelah haji karena ada suatu penyebab. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.